Halo, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam diskusi titik temu. Diskusi titik temu adalah diskusi akhir pekan RKN dan diskusi ini disiarkan oleh sejumlah radio-radio di daerah. Nah, kali ini diskusi titik temu akan mengangkat sebuah topik yang juga menarik, lagi-lagi berkaitan dengan pemilu 2024. Nah, topik kita pada kali ini yaitu Pilpres 2024 menguji kepemimpinan sipil dan militer. Nah, kenapa ini topiknya seperti ini? Kita semua ketahui yang bertarung di 2024 ini yang sudah hampir pasti adalah Pak Prabowo. Lalu kemudian sipilnya ada Ganjar, lalu kemudian ada Anies. Jadi ini ada unsur sipilnya, ada unsur militer. Karena itu diskusi ini mengajak kita untuk mari kita menguji kepemimpinan sipil maupun militer di pemilu 2024. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama 3 orang narasumber yang fasih membahas soal sipil dan militer karena memang sehari-hari mereka mengkaji masalah ini. Itu bersama saya narasumbernya ada Bung Ray Rangkuti, Direktur 5 Indonesia, Lingkar Madani untuk Indonesia. Bung Ray, apa kabar? Baik, sejauh ini Bu Sebastian. Oke. Nah, ini Bung Ray memang selalu semangat dan energik ya. Begitu. Lalu kemudian yang kedua Bro Arief Susanto dari Explosive Strategic. Mas Arief, apa kabar? Baik. Baik ya. Belum ngopi tapi. Oh, belum ngopi. Belum ngopi. Nanti dalam diskusi ini kita sambil ngopi, Mas. Siap. Tenang aja. Diskusi titik temu ini kita bawakan dalam suasana santai, tidak terlalu formal, tetapi serius tetapi santai. Tidak kehilangan kedalaman ya. Tentu tidak meninggalkan kedalaman. Oke, lalu kemudian juga bersama kami yaitu Mas Ardi Manto, Wakil Direktur Imparsial. Mas, apa kabar? Baik, terima kasih Bang Sebastian. Cuman saya udah kebanyakan ngopi guys. Oh, udah kebanyakan ngopi. Ini satu belum ngopi, satu udah kebanyakan ngopi. Kalau gitu ngeteh. Boleh. Jadi Mas Ardi nanti ngeteh, Siap. Mas Arief ngopi, saya nyusu. Nah, Bung Ray nanti apa Bung Ray? Teh juga. Oh, ngeteh juga. Oke. Nah, untuk membahas soal ini, kayaknya saya mesti ke Om Ray dulu. Ya, ini Pilpres 2024 menguji kepemimpinan sipil dan militer. Apa yang perlu kita uji dari kepemimpinan sipil dan militer, Bung Ray? Coba Bung Ray jelaskan. Ini kan sebenarnya menurut saya ya, tema ini menjadi relevan mengingat akhir-akhir ini gejala militerisme kembali muncul di mana-mana. Itu. Oh. Ya kan, terakhir kita dengar peristiwa penculikan ya yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap satu warga negara kita yang berakhir dengan kematian ya gitu. Nah, jadi saya kira dalam 10 tahun terakhir ini salah satu yang cukup banyak dikritik dari katakanlah pegiat NGO gitu terhadap rejimnya Pak Jokowi ini adalah pelibatan TNI di ranah yang semestinya ditangani oleh sipil gitu. Nah, terakhir perdebatannya kalau saya nggak silap itu adalah soal, kalau konteksnya dengan jabatan itu adalah soal melibatkan TNI di penjabat-penjabat kepala daerah. Kan yang tahun 2022 kemarin setidaknya ada 2 ya TNI yang dilibatkan sebagai penjabat kepala daerah gitu. Tapi di luar itu sebetulnya ada perdebatan-perdebatan nanti yang mungkin Bro Ardi bisa menjelaskan, misalnya soal pelibatan warga sipil secara umum terhadap sistem ketahanan dan pertahanan kita ya, soal ini soal itu macam-macam dan seterusnya gitu.
Nah, mengapa kiranya apa namanya itu pengingatan terhadap situasi ini penting? Karena tentu kita berharap di 2024 itu adalah awal dari kembalinya kita melakukan konsolidasi demokrasi yang relatif agak melonggar, agak terlupakan sedikit di 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Yang istilah saya itu Pak Jokowi kelihatan lebih banyak ya memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan fisik ya, tapi saat yang bersamaan agak terbelakang hal-hal yang berhubungan dengan, saya kira bukan kita tidak berbicara tentang pembangunan, tetapi menahan jangan sampai lebih turun lagi situasi kerohanian bangsa kita. Nah, rohani dan jiwa bangsa itu adalah demokrasi itu. Nah, demokrasi itu kan ya tonggak utamanya itu adalah proporsionalitas seluruh warga negara di bidangnya masing-masing. TNI ya di pertahanan gitu. Nah, polisi di keamanan. Politik ya dikelola oleh masyarakat sipil gitu. Jadi jangan jumping. TNI-nya masuk ke ranah sipil, sipilnya sok-sokan jadi TNI gitu ya kan, dan seterusnya. Jadi itu nggak sesuai dengan apa namanya itu ya desain dari sistem negara yang demokratik. Gitu. Oke. Tahan dulu sampai di situ. Saya ke Bung Ardi dulu. Bung Ardi, masih perlukah kita mempersoalkan atau mengkritisi kepemimpinan sipil dan militer di Indonesia? Pertama ini, karena hari ini masih dalam rangka memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa. Yaitu anti penghilangan paksa, paksa. Ya, tanggal yang diperingati pada setiap tanggal 30 Agustus. Maka itu internasional ya? Internasional. Nah, maka kita perlu menyuarakan agar pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi internasional tentang penghilangan paksa tersebut. Itu satu-satunya konvensi internasional yang sampai hari ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Okay. Nah, jadi ini agar kejadian serupa seperti yang pernah terjadi di masa lalu itu tidak berulang. Tadi satu kasus yang sudah disampaikan Bang Rey gitu ya, melibatkan oknum TNI, Pas Pampres gitu ya, kedepannya berharap ini tidak terulang dengan kita meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa tersebut. Nah, perdebatan terkait dengan dikotomi sipil militer, saya kira kita bisa berangkat dari satu pandangan belakangan ini, bahwa para pakar demokrasi baik yang ada di Indonesia maupun internasional itu melihat bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia atau penyempitan ruang demokrasi di Indonesia belakangan ini. Atau shrinking democratic space ya, khususnya dalam 10 tahun belakangan gitu ya, pasca indeks demokrasi di Indonesia menurun ya, dan kemudian ini pakar baik di Indonesia maupun pengamat Indonesia yang berada di luar negeri ini melihat hal yang sama. Nah, kalau kita menelisik lebih dalam apa yang terjadi kemudian 10 tahun belakangan, itu adalah peningkatan peran-peran militer di ranah sipil, seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Rey. Banyak jabatan-jabatan sipil, tugas-tugas pemerintahan sipil itu yang kemudian diserahkan atau diemban oleh militer aktif, dan ini bertentangan dengan undang-undang TNI sebetulnya. Seperti juga penjabat kepala daerah yang ditugaskan militer aktif gitu ya, ada 2 seperti Bang Rey bilang, dan kita masih punya lebih kurang 100 jabatan baru ini nanti pasca ketika pergantian untuk penjabat kepala daerah gitu ya. Dan kami juga sudah mendengar desas-desus bahwa akan ada lagi militer aktif itu yang akan ditempatkan sebagai penjabat kepala daerah untuk untuk tahun ini ya, 2023 ya, 2023 ini, karena kekosongan jabatan akibat ketiadaan pilkada ini. Dan itu diakali dengan menempatkan mereka terlebih dahulu kepada satu kementerian untuk menghindari polemik hukum tadi begitu ya, dan kemudian dan hanya menjadi transit lah, dan kemudian ditugaskan atau ditempatkan menjadi penjabat kepala daerah. Nah, dan
satu lagi yang kita lihat bahwa belakangan ini dengan menyempitnya ruang sipil atau kebebasan sipil dan kemudian dan itu artinya sejalan dengan tingginya represivitas terhadap suara-suara masyarakat sipil, kriminalisasi terhadap aktivis Haris dan Fathia misalnya. Dan di berbagai daerah yang banyak itu tidak diungkapkan atau terliput oleh media. Kan kriminalisasi itu kan juga dilakukan oleh pemimpin sipil. Persis. Nah, yang kita lihat adalah perilaku kepemimpinan sipil itu yang meniru atau mencontoh rezim otoritarian militer Orde Baru yang kita katakan atau kita istilahkan bahwa kepemimpinan hari ini itu menjiplak atau mencontek kepemimpinan rezim otoritarian Orde Baru. Begitu. Siapapun pemimpin. Artinya sipil, saya ingin mengatakan sekalipun dia sipil, tetapi kalau tata kelola pemerintahan yang dilakukannya itu otoritarian dan kemudian sangat kentara sekali juga didukung oleh kekuatan militer, artinya itu adalah rezim otoritarian. Gitu. Saya ke Bro Arif dulu. Menurut Bro Arif memang masih relevan memperdebatkan sipil dan militer di era demokrasi seperti sekarang. Ya, kalau kita melihat kemunduran demokrasi yang tadi disebutkan, salah satu kontributornya adalah masuknya tentara aktif dalam posisi-posisi yang mestinya diemban oleh sipil. Oh gitu. Tapi kalau sudah pensiun boleh dong? Kalau sudah pensiun tentu boleh. Okay. Tapi saya ingin menyorot dua hal yang berlainan ya. Yang pertama kan tadi sudah disebutkan ya, pengambil alihan peran sipil ya oleh tentara yang celakanya pintunya dibuka oleh pemimpin hasil pemilu. Jadi pemimpin hasil pemilu tentu punya legitimasi kuat. Civilian, gitu, tapi justru membuka pintu bagi peran-peran non-kombatan yang diemban oleh militer. Itu satu. Yang kedua adalah militerisme. Jadi perilaku ala militer yang bisa dilakukan bukan hanya oleh tentara, tapi juga oleh yang bukan tentara. Nah, kalau kita lihat juga misalnya sesuatu yang dipelihara oleh partai-partai politik adalah hampir semua partai politik itu kan punya katakanlah semacam pasukan paramiliter gitu ya, yang sebenarnya sipil tetapi banyak diberi latihan model-model tentara. Bahkan kita tahu bahwa rekrutmen di komisi-komisi tertentu itu juga melibatkan pelatihan oleh tentara, yang saya pikir tidak berkorelasi langsung dengan tingginya level nasionalitas atau nasionalisme seseorang gitu ya. Sebab tanpa latihan kemiliteran tidak berarti lalu misalnya seorang komisioner itu rendah gitu ya nasionalismenya. Nah, jadi dua itu saya pikir harus sama-sama disorot ya, terutama dalam kerangka menjelang pemilu 2024. Oke. Kita akan lanjutkan dialog kita ini setelah break yang satu ini.